Di balik pintu tertutup dan simbol-simbol misterius, tersembunyi sebuah dunia gelap yang jarang terungkap ke publik. Sebuah dunia yang penuh rahasia, penuh ritual, dan penuh dengan teka-teki. Ini adalah gereja setan, dan di video kali ini kita akan menelusuri ritual-ritual yang mengejutkan yang mereka lakukan, mulai dari prosesi yang mengerikan hingga kepercayaan yang sulit dicerna oleh pikiran manusia pada umumnya. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel Angga Official. Kita mulai yang pertama, filosofi di balik ritual gereja setan. Ritual dalam gereja setan bukan hanya serangkaian tindakan tanpa makna. Nah, mereka memiliki filosofi mendalam yang menyentuh berbagai aspek eksistensi, psikologi manusia, serta nilai-nilai individualisme. Nah, gereja setan yang didirikan oleh Anton Szandor LaVey pada tahun 1966 menekankan perspektif filosofi yang menolak kepercayaan pada entitas supranatural, termasuk Tuhan maupun setan dalam bentuk tradisional. Di balik ritual-ritual mereka terdapat gagasan yang mencerminkan pandangan hidup LaVeyan setanisme, yang lebih mengarah pada ateisme filosofis daripada pemujaan setan secara harfiah. Nah, beberapa filosofi utama yang saya sudah rangkum di sini di balik ritual-ritual gereja setan yang mereka lakukan. Yang pertama, penguatan diri dan individualisme. Filosofi inti dari ritual gereja setan adalah untuk memperkuat diri individu, mendorong anggota untuk mengejar keinginan mereka tanpa merasa tertekan oleh norma atau dogma masyarakat. Dan dalam pandangan mereka, manusia adalah entitas yang paling berkuasa dalam hidupnya. Dan ritual adalah sarana untuk mengarahkan energi dan niat demi mencapai tujuan pribadi. Nah, ritual-ritual seperti ini adalah ritual pemujaan diri, misalnya tidak bermaksud untuk menyembah setan sebagai makhluk gaib, tetapi lebih untuk merayakan keberadaan individu, mengakui kekuatan, kemampuan, dan kehendak mereka. Nah, filosofi ini menekankan bahwa setiap orang berhak menjalani hidup sesuai dengan kehendak sendiri, kebebasan dari kontrol luar. Kemudian yang kedua, pemanfaatan simbolisme untuk efek psikologis. Gereja setan juga mengakui kekuatan simbol sebagai alat untuk mengakses alam bawah sadar dan menciptakan kondisi psikologis tertentu. Mereka menggunakan simbol-simbol seperti pentagram terbalik atau Baphomet bukan untuk alasan religius saja atau supranatural saja, tetapi untuk efek psikologis yang ditimbulkannya baik bagi pelaksana ritual tersebut maupun pengamat atau yang melihat ritual tersebut. Nah, simbol ini bertujuan mengingatkan pelaksana bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam sesuatu yang berbeda dari norma sosial yang biasanya, yang dapat memperkuat fokus serta intensitas mental mereka. Nah, ritual ini bertujuan untuk melepaskan diri dari tekanan sosial, manipulasi perasaan takut, dan menyalurkan emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dan frustasi melalui cara yang aman dan terkendali. Nah, dengan ini, mereka mengklaim bahwa orang-orang yang dapat menghindari ledakan emosi di kehidupan nyata yang bisa berdampak negatif. Kemudian yang ketiga, religion terhadap dogma tradisional. Salah satu elemen mendasar dari gereja setan adalah penolakan terhadap dogma tradisional atau dogma gereja-gereja yang dianggap mengekang kebebasan individu. Nah, ritual gereja setan seringkali dirancang sebagai pemberontakan terhadap aturan-aturan norma agama yang dianggap usang atau membatasi keinginan dan kebebasan manusia. Sebagai contoh, LaVey menggambarkan bahwa dunia sering melihat dosa-dosa seperti kesombongan, nafsu, dan keinginan sebagai kelemahan. Nah, sementara dalam filosofi setanisme, semua itu dilihat sebagai elemen alami manusia yang bisa menjadi kekuatan jika diarahkan dengan benar. Nah, dalam ritual-ritual mereka, anggota bisa mengekspresikan dirinya tanpa rasa malu atau takut akan penilaian dari pihak luar. Nah, filosofi ini merangkul keinginan manusiawi, menekankan bahwa manusia harus menerima dan merayakan sisi gelapnya sendiri, bukannya mengabaikannya. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme penyembuhan dan pelepasan emosional. Gereja setan memandang ritual sebagai metode terapi atau penyembuhan emosional. Melalui ritual-ritual tersebut, anggota dapat menyalurkan emosi yang mungkin
dianggap negatif oleh dalam masyarakat, seperti amarah atau dendam, dengan cara yang aman. Nah, ritual dalam hal ini difungsikan sebagai katarsis ya, untuk melepaskan perasaan terpendam tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh, dalam ritual pengutukan, ya, anggota bisa mengekspresikan kemarahan dan frustasi terhadap seseorang tanpa harus melakukan tindakan yang merusak dirinya sendiri. Nah, ritual ini dipandang sebagai bentuk pelepasan yang sehat dan cara untuk membersihkan jiwa dari emosi yang berpotensi destruktif jika dibiarkan terpendam. Kemudian yang kelima yaitu pemahaman tentang kekosongan dan fananya hidup. Filosofi Laveyan setanisme juga mencakup pandangan bahwa hidup adalah fana dan kematian adalah akhir yang absolut tanpa ada kehidupan setelahnya. Nah, filosofi ini mengajarkan bahwa manusia harus memanfaatkan waktu di dunia ini sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ritual-ritual mereka seringkali berfokus pada kesenangan hidup di masa sekarang, mendorong anggotanya untuk meraih kebahagiaan, kepuasan, serta pencapaian pribadi tanpa harus takut akan balasan di akhirat. Nah, dengan pandangan ini, gereja setan mengajarkan bahwa manusia harus mencari kebahagiaan dan arti dalam kehidupan duniawi, karena ini adalah salah satunya dan satu-satunya kehidupan yang pasti menurut gereja setan. Ritual-ritual gereja setan dengan demikian juga berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup adalah momen yang harus dirayakan atau dinikmati, bukan disesali atau disia-siakan karena takut akan kehidupan setelah kematian. Nah, ritual-ritual dalam gereja setan sebenarnya adalah bentuk perayaan filosofi hidup yang berbeda dari pandangan teistik dan dogmatis ya. Setiap aspek dari ritual-ritual ini diarahkan untuk mendukung kebebasan, penguatan diri, pelepasan emosional, serta pengakuan terhadap sifat alami manusia. Nah, filosofi di balik ritual ini bertumpu pada pandangan duniawi yang menolak kepercayaan supranatural dan menekankan realitas dunia serta kepuasan individu. Nah, kita akan masuk dalam ritual yang mengerikan gereja setan. Tonton sampai habis teman-teman. Gereja setan seringkali diasosiasikan dalam hal-hal mengerikan karena simbol dan image-nya yang mencolok ya. Namun penting untuk diingat bahwa gereja setan yang berafiliasi dengan filosofi setanisme Laveyan lebih bersifat ateistik yang tidak melibatkan ritual berbahaya atau pengorbanan manusia, meskipun dalam masyarakat umum kerap muncul anggapan yang berlawanan. Nah, saya akan memberikan beberapa ritual di dalam gereja setan yang mungkin terlihat menyeramkan bagi sebagian orang, namun sebenarnya memiliki tujuan berbeda dari yang sering kita sangka, yang kita lihat. Yaitu yang pertama, ritual pengutukan, the destruction ritual. Nah, ini adalah salah satu ritual yang seringkali dianggap menyeramkan karena melibatkan ungkapan kebencian, kemarahan, atau dendam terhadap individu tertentu. Nah, tujuannya adalah sebagai saluran aman untuk mengatasi rasa marah dan dendam dengan harapan dapat mengeluarkan energi negatif tanpa melakukan kekerasan. Ritual ini bukan untuk memanifestasikan kutukan supranatural ya, melainkan sebagai pelepasan psikologis bagi mereka yang menjalankannya. Dalam ritual ini, pelaksana mungkin menggunakan boneka atau simbol tertentu yang dianggap mewakili orang yang menjadi sasaran kemarahannya. Boneka atau simbol ini tidak dihancurkan secara fisik, melainkan dipandang sebagai simbolis semata saja. Kemudian yang kedua adalah ritual seksual, the satanic ritual of lust. Ya, ritual yang disebut ritual of lust ini sering dikaitkan dengan hal-hal erotis dan mungkin dianggap mengerikan karena pemahaman publik yang salah kaprah ya. Menurut kita, tapi menurut gereja setan bagus teman-teman. Nah, kita harus pahami baik-baik ini. Dalam ritual ini, anggota diperbolehkan untuk mengekspresikan keinginan seksual mereka, namun tetap dalam batasan etis dan persetujuan bersama. Nah, ritual ini dirancang sebagai bentuk penyaluran energi seksual dan rasa cinta tanpa harus memandangnya sebagai dosa. Meskipun bagi beberapa orang terdengar tabu atau menakutkan bagi gereja setan, tapi ritual ini adalah cara untuk merayakan hasrat manusiawi dan menjauhkan diri dari pandangan yang membatasi keinginan seksual. Kemudian ritual yang ketiga yaitu pemujaan diri, the self-declaration of ritual.
Nah, dalam ritual ini, anggota merayakan diri mereka sebagai satu-satunya entitas yang patut dipuja. Gereja setan percaya bahwa manusia adalah pusat dari kehidupannya sendiri, dan bahwa mereka harus menghormati diri mereka di atas segalanya. Baik sebagai orang, gagasan memuja diri sendiri ini terdengar ekstrim ya teman-teman. Bahkan mengerikan karena dianggap terlalu egois dan tidak selaras dengan konsep kerendahan hati pada umumnya dalam segala agama yang kita akui. Nah, pelaksanaan ritual ini biasanya melakukan refleksi pribadi dan afirmasi untuk menegaskan kekuatan mereka tanpa melibatkan ekstensi supranatural. Kemudian yang keempat, ritual kemarahan. Nah, salah satu ritual yang paling terkenal dan sering disalahpahami adalah The Black Mass, nah, atau ritual kemarahan. Dalam ritual ini, gereja setan memparodikan ritual-ritual Kristen sebagai bentuk kritik terhadap dogma agama tradisional. Nah, ritual ini biasanya tampak menyeramkan bagi orang yang melihatnya, terutama karena simbolisme yang dianggap anti-agama. Namun sebenarnya, ritual ini tidak dilakukan untuk menyakiti atau menghancurkan apapun, melainkan untuk merayakan kebebasan dari batasan agama yang menurut mereka menghalangi ekspresi individu. Kembali lagi, ini adalah ajaran sesat dan tidak boleh kita ikuti. Nah, ritual ini seringkali melibatkan simbol-simbol seperti pentagram terbalik atau Baphomet yang memiliki makna pemberontakan dan anti-konformitas, ya, yang bisa menimbulkan kesan menyeramkan bagi orang-orang yang tidak terbiasa melihatnya. Kemudian yang kelima yaitu ritual kematian. Ritual kematian di gereja setan adalah semacam penghormatan atau perpisahan simbolis ya bagi seseorang yang telah meninggal. Meski tidak ada hal mengerikan yang terjadi dalam ritual ini, kesan menyeramkan bisa muncul karena nuansa kematian itu sendiri. Dalam ritual ini, anggota mengenakan orang yang telah meninggal dengan cara yang berfokus pada perayaan kehidupan almarhum dan menerima kenyataan akan kefanahan hidup. Nah, ritual ini dilaksanakan dengan suasana hikmat ya, dan seringkali dilakukan di ruangan yang gelap dengan lilin dan dekorasi tertentu untuk menciptakan atmosfer khusus yang mendalam. Nah, meskipun bagi sebagian orang suasana ini bisa terasa menyeramkan, tujuannya adalah untuk memberikan kedamaian dan kesempatan berduka. Kemudian yang keenam, ritual kehormatan terhadap sisi gelap manusia atau the dark side ritual. Nah, ritual ini dimaksudkan untuk menerima dan merangkul sisi gelap dalam diri manusia yang kerap ditekan atau dianggap tabu oleh banyak orang. Nah, ritual ini seringkali dipandang menyeramkan karena melibatkan refleksi terhadap aspek-aspek dalam diri orang biasanya disembunyikan, seperti kemarahan, keserakahan, atau egoisme. Nah, dalam ritual ini, anggota diizinkan untuk mengekspresikan emosi mereka yang selama ini terpendam tanpa takut akan dihakimi atau penghakiman atau konsekuensi dari masyarakat. Nah, ritual ini mengajarkan bahwa sifat-sifat tersebut adalah bagian alami dari diri manusia dan harus diterima. Nah, banyak ritual dalam gereja setan yang mungkin terlihat menyeramkan di permukaan saja. Namun dalam kenyataannya mereka memiliki tujuan psikologis atau simbolis yang lebih dalam. Tapi kembali lagi, karena ini adalah ajaran sesat, kita tidak boleh mengikuti ajaran mereka. Nah, ritual-ritual ini adalah cara untuk memanifestasikan kebebasan individu yang mengatasi emosi negatif dan mengesampingkan batasan tradisional dari agama konvensional. Nah, filosofi gereja setan mendorong anggotanya untuk menerima sisi gelap manusiawi sebagai bagian yang wajar tanpa harus merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi setelah ritual ini dilaksanakan? Tonton sampai habis ya teman-teman, supaya teman-teman memahami semuanya. Nah, setelah ritual di gereja setan selesai, ada beberapa hal yang biasanya terjadi, meskipun hasilnya lebih bersifat psikologis daripada supranatural. Ya, dan saya sudah merangkum beberapa poin, efek atau tindakan lanjutan yang umumnya dilakukan setelah ritual gereja setan. Yang pertama, refleksi dan introspeksi. Sebagian besar anggota gereja setan menganggap ritual sebagai cara untuk mengeluarkan emosi negatif, mencapai kedamaian batin, atau merayakan diri mereka sendiri. Setelah ritual selesai, mereka biasanya mengeluarkan waktu untuk refleksi dan introspeksi.
Proses ini membantu mereka merenungkan apa yang telah dicapai selama ritual yang dilakukan. Baik itu pelepasan moral maupun baru tantangan diri, ya, maupun pemahaman baru tentang diri kita sendiri, atau menguatkan komitmen pada tujuan pribadi. Nah, introspeksi ini dianggap sepenting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Kemudian yang kedua, pelepasan emosi dan perasaan positif. Setelah satu tujuan utama dari ritual gereja setan adalah sebagai bentuk pelepasan emosi negatif, seperti kemarahan, kebencian, atau kekecewaan. Setelah ritual selesai, banyak anggota merasa lebih lega dan rileks. Ya. Pelepasan emosi ini dapat berfungsi sebagai bentuk terapi diri, memberikan mereka rasa kedamaian atau ketenangan. Nah, dalam hal ini, ritual di gereja setan berfungsi sebagai cara untuk membersihkan pikiran dari beban emosional yang terpendam. Kemudian yang ketiga, yaitu penguatan tekad pribadi dan motivasi. Dalam banyak ritual gereja setan, ya, individu seringkali berfokus pada penguatan diri atau tujuan pribadi. Setelah ritual, anggota seringkali merasa lebih bersemangat, gitu kan, dan termotivasi untuk mengejar keinginan atau ambisi mereka. Ritual ini membantu mereka merasa lebih yakin akan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengambil tindakan yang mungkin sebelumnya tertahan oleh rasa ragu atau ketakutan. Kemudian yang keempat, yaitu kembali ke kehidupan sehari-hari dengan perspektif baru. Ritual di gereja setan seringkali dianggap sebagai sarana untuk melepaskan diri sejenak dari norma sosial dan tekanan sehari-hari. Setelah ritual, anggota-anggota gereja setan ini kembali ke rutinitas mereka dengan perspektif yang segar atau berbeda. Nah, beberapa anggota mungkin merasa lebih bebas dalam mengekspresikan diri, lebih percaya diri, atau lebih mampu mengelola stres dan konflik sehari-hari. Nah, dengan kata lain, ritual memberikan mereka semacam penyegaran begitu ya, sebelum kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, tidak ada dampak supranatural. Nah, gereja setan mengajarkan bahwa ritual mereka memiliki kekuatan supranatural yang benar-benar mengubah dunia luar. Tidak ada kepercayaan yang ajaib, mujizat, atau intervensi supranatural. Ritual adalah alat psikologis untuk membentuk anggotanya mengatasi emosi, mencapai fokus, dan mengarahkan energi pribadi mereka. Jadi setelah ritual selesai itu, anggota tidak mengharapkan adanya perubahan gaib, begitu, melainkan perubahan dalam diri dan pola pikir mereka setelah melakukan ritual-ritual yang ekstrim itu. Kemudian yang keenam, privasi dan kerahasiaan. Ritual di gereja setan biasanya bersifat privat, ya, dan anggota sering diminta untuk menjaga kerahasiaan ritual tersebut, baik dalam bentuk simbolisme, kata-kata, atau tindakan yang dilakukan. Nah, setelah ritual selesai, anggota jarang berbicara atau mendiskusikan detail ritual dengan orang luar, atau bahkan sesama anggota di luar konteks ritual. Nah, privasi ini bertujuan untuk menjaga makna personal dan eksklusivitas ritual tersebut sebagai setiap individu yang terlibat. Kemudian yang ketujuh, yaitu evaluasi keberhasilan atau kepuasan pribadi. Setelah ritual selesai, beberapa anggota mungkin mengevaluasi keberhasilan mereka berdasarkan perasaan puas, tenang, atau lega yang mereka rasakan. Nah, bagi mereka, anggota gereja setan ini, ritual dianggap berhasil jika membantu mereka mencapai tujuan psikologis dan emosional yang mereka inginkan. Tidak ada standar khusus untuk mengukur keberhasilan ritual ini. Penilaian lebih pada perspektif subjektif anggota tentang beberapa efektif ritual tersebut dalam membawa dampak pada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedelapan, peningkatan kemandirian dan kekuatan diri. Ritual gereja setan mendorong anggotanya untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri, tanpa bergantung pada entitas di luar atau kekuatan supranatural. Nah, setelah ritual, anggota seringkali merasa lebih kuat dan mandiri, lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa perlu bantuan supranatural. Nah, filosofi ini menekankan pentingnya kemandirian dan keberanian dalam menghadapi kehidupan, menjadikan
Ritual sebagai pengingat bahwa kekuatan untuk mengubah diri ada di tangan mereka sendiri. Nah, setelah ritual itu selesai, efek yang dirasakan oleh anggota gereja setan cenderung bersifat psikologis, ya. Membantu mereka mengelola emosi, memperkuat tekad, atau memberikan rasa lega. Nah, tidak ada harapan akan hasil supranatural, melainkan fokus pada perubahan diri dan peningkatan kekuatan pribadi. Nah, ritual dianggap berhasil jika anggota dapat kembali ke kehidupan sehari-hari dengan rasa kedamaian, termotivasi, dan kepercayaan diri yang lebih besar. Nah, sekilas ritual-ritual ini memang tampak menyeramkannya. Namun, di balik semuanya ini ada filosofi yang ingin mereka tegaskan. Gereja setan memang penuh rahasia, penuh kontroversi, namun juga mengandung banyak tanya. Nah, apakah ini hanya sekedar pencarian identitas atau ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya? Bagi mereka, ritual-ritual ini adalah jalan menuju pencerahan versi mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu tertarik dengan cerita-cerita misterius lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di video berikutnya, yang dimana kita akan mengupas tuntas sejarah dan hal-hal kelam yang belum manusia ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.